Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan. Saya dari kelas 2H, NIM saya 202020143302. Di sini saya akan menjelaskan gambar beserta penempatannya itu dari 12 bab. Kita lanjutkan pada bab yang pertama, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup tumbuhan. Di sini ada gambar klasifikasi makhluk hidup tumbuhan ini mempunyai satu, ini akar. Akar ini di sini, dan kita beranjak ke yang atas ini ada batang. Ini batang. Dan kita beranjak lagi, ini ada sporagium. Ini yang dinamakan sporagium. Dan ini yang dinamakan daun muda menggelung. Ini yang dinamakan daun muda menggelung. Ini ada menggelung. Dan ini ada yang dinamakan sebagai daun. Daun ini daun. Itulah tadi pemaparan dari bab 1. Kita lanjutkan kepada bab yang kedua. Bab yang kedua ini ada klasifikasi makhluk hidup hewan. Nah, klasifikasi makhluk hidup hewan ini ada yang pertama tuh Animalia, Chordata. Animalia ini adalah kingdom, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora. Ini memiliki set family, ada Felidae. Terus dibagi menjadi dua, ini ada genus Felix dan Pentahara. Terus di bawahnya ini ada Caridae, Canis. Terus yang di sini ada Ursidae dan Ursus. Dan kita lanjutkan kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini ada sistem organ pada manusia. Kita ambil yang pertama dari rongga mulut. Rongga mulut itu ini. Lalu turun lagi ada lidah. Ini yang dinamakan lidah. Turun lagi ini ada hati. Ini yang dinamakan hati. Turun lagi ini ada empedu. Empedu adalah ini. Nah, di sini kan ada ini kelenjar protis. Ini kelenjar protis ini ada di sini. Terus bawahnya ini ada kelenjar subliguna. Nah, terus di bawahnya ini, di tempatnya sini ada kelenjar submandibula. Terus yang di sini ini yang dinamakan adalah tenggorokan. Terus kita ubah lagi ada lambung. Lambung itu di sini tempatnya. Nah, di sini kalau di sini itu adalah pankreas. Nah, ada yang bagian kecil ini. Bagian kecil ini adalah limpa. Nah, terus ada dua bagian, yaitu antara di sini dan di sini. Itu ada dua bagian, yaitu yang bagian di sini itu usus kecil. Yang bagian di sini adalah usus besar. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama di usus besar aja. Usus besar ini ada ini. Pertama ini adalah usus besar melintang. Ini yang dinamakan usus besar melintang. Terus yang kedua ini adalah usus besar menurun. Ini yang dinamakan usus besar menurun. Dan yang ketiga ini ada ini. Usus besar menanjak. Ini yang dinamakan usus besar menanjak. Nah, terus kita lanjut ke ada sekum. Sekum ini adalah bagian ini, yang paling bawah ini.
Ini adalah cecum. Terus ada lagi sigmoid. Sigmoid atau usus panggul. Nah, sigmoid atau usus panggul ini ada pada ini. Di sini. Terus ada recum. Recum ini bertempatnya di bawah sini. Nah, yang terakhir adalah ini usus buntu. Usus buntu ini ada pada di sini. Ini yang dinamakan adalah usus buntu. Terus kita berpindah kepada usus kecil. Usus kecil ini ada ini. Duodenum. Duodenum ini bertempatnya di sini. Langsung jejunum. Jejunum ini ada di sini. Ileum. Ileum itu adalah bertempatnya di sini. Nah, yang terakhir ini adalah anus. Anus ini bertempatnya di sini. Ini yang dinamakan anus. Nah, itulah tadi dari bab 3 sistem organ manusia. Dan kita lanjutkan kepada sistem atau bab yang keempat adalah sistem koordinasi dan alat indera. Ini dengan gambar sini. Kita jelaskan ke yang bagian kiri dulu. Ada dendrit. Mana yang dinamakan dendrit? Dendrit itu adalah ini. Ini yang dinamakan dendrit. Badan sel. Badan sel itu ini. Ini yang dinamakan badan sel. Terus akson. Akson itu ini. Ini di dalam ini yang dinamakan akson. Terus sel sekuan. Sel sekuan itu ini. Di dalam ini yang dinamakan sel sekuan. Nah, akson. Akson ini yang di luar ini dinamakan akson. Terus nudus Renfer. Nudus Renfer itu ini. Di antara kuning-kuning ini, dalamnya ini nudus Renfer. Nah, terus yang dinamakan selubung myelin. Selubung myelin itu apa? Selubung myelin itu ini. Ini yang dinamakan selubung myelin. Di sepanjang ini yang dinamakan selubung myelin. Nah, terus yang dinamakan akson terminal. Akson terminal itu ada di sini. Ini yang dinamakan akson terminal. Nah, itulah tadi dari bab 4 tentang sistem koordinasi dan alat indera. Terus kita lanjutkan kepada bab 5. Bab 5 ini ada sistem gerak. Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak ini ada tenggorokan, tengkorak. Tengkorakan itu ada pada di sini. Bawah lagi di sini ada tulang selangka. Tulang selangka ini ada pada di sini, di atasnya ini. Terus yang di bawahnya ini yang dinamakan adalah tulang belikat. Ini adalah tulang belikat. Terus yang di sini nih ditamakan tulang pengupil. Nah, terus yang di dalamnya ini ada nganunya ini. Nah, ini yang dinamakan tulang hasta. Terus yang di ini tulang telapak tangan. Ini yang dinamakan telapak tangan. Terus yang ini di bagian jari ini tulang jari tangan. Nah, kita turun lagi ke bagian yang di sini. Ke bagian yang di sini ini yang dinamakan tulang kering. Terus yang di bagian luarnya ini pada ini tulang betis. Nah, yang di bagian ini sela-sela bagian kaki ini yang dinamakan tulang pergelangan kaki. Ini namanya tulang pergelangan kaki. Nah, kita lanjut ke yang kanan ini ya. Bagian yang kanan ini adalah rahang bawah. Rahang bawah itu ada di sini. Ini namanya rahang bawah. Terus ini yang dinamakan tulang leher. Itu di bagian leher sini. Di bagian leher. Terus tulang dada. Tulang dada itu ada pada di sini. Ini namanya tulang dada. Langsung tulang belakang. Tulang belakang itu ada pada di sini, di punggung. Ini namanya tulang belakang. Nah, di sini ya, tulang belakang.
Terus tulang panggul tuh ada pada sini. Ini namanya tulang panggul. Nah, terus tulang paha itu ada pada di sini, pada paha kita. Ini namanya tulang paha. Langsung tulang tempurung lutut itu ada pada lutut kita, bagian lutut itu. Nah, kalau di sini ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bab 5 sistem gerak. Dan kita lanjutkan kepada bab yang ke-6. Kepada bab yang ke-6 itu adalah ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini dengan gambar di sini ya. Kita jelaskan ke bagian kiri dulu. Bagian kiri itu adalah Gallade-Lanfear. Gallade-Lanfear itu ada pada di sini. Nah, dalam ini Gallade-Lanfear. Terus gallbladder itu ada pada sini. Nah, ini gallbladder. Terus yang bagian kuning ini, ini adalah pankreas. Nah, yang bagian sini, di sini ini adalah appendix. Ada appendix. Nah, bagian paling bawah ini yang dinamakan sebagai anus. Nah, kita geser ke yang kanan. Yang kanan ini, yang di sini, di sini. Sini adalah ada stomata. Ini stomata. Spleen itu yang dinamakan spleen itu. Ini bagian kecil ini. Kecil, merah ini adalah spleen. Terus yang dinamakan large intestine. Large intestine itu ada ini. Nah, disinilah large intestine. Nah, terus yang dinamakan small intestine. Small intestine itu ada di sini. Small intestine. Nah, terus yang terakhir itu ada dinamakan rectum. Rectum itu atasnya anus. Ini rectum. Rectum itu ada di sini, anus ada di sini. Nah, ini adalah rectum. Nah, itulah tadi penjelasan dari bab 6 sistem pencernaan. Dan kita lanjutkan kepada bab yang ke-7. Bab yang 7 ini ada transportasi dan peredaran darah. Ini gambarnya. Kita cari dulu yang dinamakan serambi kanan mana, serambi kiri mana. Di sini ada kata yang salah. Ini bukan kanan ini serambi kiri. Yang ini adalah kanan. Maaf, salah menulis. Nah, di sini ada serambi kiri. Serambi kiri itu ada pada di sini. Terus serambi kanan tuh ada di sini. Nih, serambi kanan, ini serambi kiri. Terus bilik kanan tuh ada di sini. Nah, terus bilik kiri ada berada di sini. Nah, di bawah ini yang dinamakan peredaran darah besar tuh di sini. Ini peredaran darah besar dan di sini adalah peredaran darah kecil. Dan yang ini dinamakan kapiler paru-paru. Terus yang ke bawah ini ada kapiler cuman. Ini kan kapiler paru-paru yang di peredaran darah kecil, yang di peredaran darah besar ini adalah kapiler. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bab 7 transportasi peredaran darah. Dan kita lanjutkan kepada bab yang 8. Pada bab yang 8 ini ada reproduksi. Reproduksi itu adalah fallopian tube. Fallopian tube itu ada pada di sini. Ini fallopian tube. Terus yang bagian ini ada fimbre. Fimbre itu ada bagian sini. Ovari itu ada pada di sini. Terus di sini ada uterus. Uterus itu ada di sini. Ini namanya uterus. Fundus itu ada pada atas sini, namanya fundus. Terus ada uterine tube. Uterine tube itu ada pada di sini.
Huterintuk. Terus kita turun lagi, ini ada apa ini? Endunetrum tuh ini. Dan Myometrum tuh di sini ya. Di sini nih Myometrum. Carvit yang dinamakan carvit itu ada pada di sini. Ini yang dinamakan carvit. Terus kita lanjutkannya ke bawah, itu adalah vagina. Vagina itu adalah di sini. Ini yang dinamakan vagina. Dan itulah tentang penjelasan tentang reproduksi ya. Kita lanjutkan kepada bab yang 9. Itu ada ekosistem. Ekosistem itu ada tumbuhan darat. Tumbuhan darat ini gambarnya. Ini ada kambing. Tumbuhan mati. Tumbuhan mati ini ke bakteri pembusuk. Kambing ini ada pada kotoran hewan. Terus hewan mati. Terus ini adalah fosfat dalam urin. Ini adalah bakteri pembusuk, semuanya ke bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk ini ada pada asam fosfat. Terus yang fosfat dalam urin ini ada pada fosfat dalam air tanah. Ya. Di sini ada penambahan fosfat karena dasar laut terangkat. Ini ke fosfat dalam air tanah juga. Asam fosfat kesama ke fosfat air tanah juga. Terus fosfat air tanah ini ke fosfat yang hilang karena fosfat dalam air tanah ini sama ke fosfat yang hilang karena pencucian. Dan yang terakhir ini adalah fosfat air tanah ini kembali lagi ke tumbuhan darat. Itulah tadi penjelasan tentang bab 9 ekosistem. Dan kita lanjutkan kepada bab 10, yaitu sistem tata surya. Sistem tata surya ini memiliki gambar. Sistem tata surya ini kita dari yang planet luar. Planet luar ada planet dalam. Kita sebutkan dulu ya dari yang planet luar. Planet luar ini adalah Neptunus. Neptunus tuh yang ini. Ini yang dinamakan Neptunus. Ini yang dinamakan Uranus. Dan yang ada sabitnya ini yang dinamakan Saturnus. Yang ini Jupiter. Dan 1, 2, 3, 4 ini dinamakan planet luar. Yang dinamakan sabuk asteroid ini. Sabuk asteroid. Ini sabuk asteroid. Terus kita beralih ke planet dalam. Planet dalam ini ada Mars. Mars tuh yang ini. Bumi, Venus, dan Merkurius. Ini dinamakan planet dalam. Dan ini yang dinamakan sebagai matahari. Itulah tadi penjelasan tentang sistem tata surya. Kita lanjutkan ke bab yang 11 ini tentang energi alternatif dan energi terbarukan. Energi alternatif ini bisa dibagi menjadi matahari. Matahari ini energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Selanjutnya ada angin. Angin dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Berarti angin ya bermanfaat sebagai perahu layar dan kincir angin tradisional.
Ada lagi gelombang air laut saat memancarkan di pantai menghasilkan banyak energi yang dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, itu sangatlah bermanfaat. Gelombang air laut. Terus ada lagi ini, bahan bakar bio tersebut dikenal sebagai biodiesel, dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bahan bakar bio itu dapat bermanfaat itu apa itu? Bahan bakar bio itu sangat bermanfaat ya, untuk menggantikan solar berarti ya. Terus ada lagi, kita geser lagi ke sini. Ini ada energi panas bumi, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Berarti tersimpan di permukaan bumi ini. Yang energi panas bumi tersimpannya di permukaan bumi. Terus yang terakhir itu ada air yang deras, merupakan sumber energi gerak, dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini berarti bisa digunakan sebagai apa ya? Penduduk buat pembangkit tenaga listrik. Contohnya itu sebagai apa? Kincir angin. Kincir angin itu kan bisa digunakan dengan air yang deras itu biar bisa apa namanya? Biar bisa membangkitkan listrik, tenaga listrik buat kehidupan manusia sehari-harinya. Itulah tadi bab 11 tentang energi alternatif dan energi terbarukan. Yang terakhir itu ada bab 12. Bab 12 ini tentang bioteknologi. Macam-macam bioteknologi itu ada pada ini namakan mobil. Mobil ini bioteknologinya ini adalah bahan bakar alternatif. Terus lagi ada bahan bakar baru ini yang dinamakan bahan bakar baru ya. Terus ada ini semacam kayak roti. Terus ada mengolah limbah. Ini yang dinamakan mengolah limbah. Terus ada membuat antibodi. Nah, ini yang dinamakan membuat antibodi. Terus membuat makanan hewan ini. Itulah tadi bioteknologi tentang bab 12 dan yang terakhir. Itulah tadi penjelasan tentang bab 1 sampai bab 12. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.